Haleluya, saudara, Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam melakukan semua perkara bagi kehidupan kita. Mari kita angkat pujian kita, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya, mari lebih semangat lagi kita katakan Dia Allah yang tidak pernah gagal. Amin. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Allah yang perkasa buat hidup kami. Haleluya. Ya saudara, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Apa yang kau
pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Janjinya luar biasa bagi kita, saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Benar Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak berubah bagi kami, dulu, sekarang, dan selamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, Sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu membawa pujian kami. Biar semua pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan
yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Kami datang padamu, ku datang padamu, membawa pujianku. Hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Benar Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Kami menyembah-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar.
Kami percaya tidak ada satupun janji-Mu yang terlambat Engkau genapi dalam hidup kami. Bahkan tidak pernah gagal satupun dari janji-Mu Tuhan yang Engkau ucapkan bagi kami umat pilihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam minggu yang kedua di bulan Mei ini. Dan saya sungguh bersyukur untuk segala penyertaan, perlindungan Tuhan di atas kita semua. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah menikmati kehadiran Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan lewat puji-pujian yang sudah dinaikkan tadi. Dan pada saat ini kita akan memfokuskan perhatian kita untuk melihat apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada saya, hari ini kita sudah sampai kepada satu tokoh yang cukup terkenal dalam firman Tuhan di Perjanjian Lama, yaitu seorang pengganti dari Musa, ya. Dan karena kisah Yosua cukup panjang, saya memutuskan untuk fokus hanya di bagian akhir dari perjalanan Yosua ini, ya, yaitu kita akan melihat bersama-sama dari kitab Yosua pasalnya yang ke-24. Ya. Sebagai background, sebagai latar belakang, perjalanan bangsa Israel setelah kematian Musa ditandai dengan pertempuran demi pertempuran di dalam upaya mereka untuk merebut kembali tanah Kanaan, ya, sesuai janji Tuhan kepada Abraham bapa leluhur mereka. Adapun perjalanan merebut tanah Kanaan ini tidak selalu mulus Bapak Ibu Saudara. Baru mulai saja mereka sudah saling ribut, ya, karena takut dengan penduduk Yeriko. Belum lagi juga mereka mengalami kekalahan ketika mereka berusaha untuk merebut wilayah Ai, ya. Tetapi pada akhirnya tujuan mereka tercapai dan sebagian besar tanah Kanaan berhasil direbut oleh orang-orang Israel ini, ya. Dan perjalanan ini berakhir setelah sebagian besar tanah yang sudah diperoleh itu kemudian dibagi-bagi kepada setiap suku bangsa Israel. Kenapa saya katakan sebagian besar? Karena rupanya setelah kematian Yosua masih ada daerah-daerah yang perlu direbut kembali oleh bangsa Israel, ya. Tetapi Yosua menuntaskan tugasnya dengan membagi-bagi tanah Kanaan kepada setiap suku bangsa Israel, ya. Dan sesudah itu Tuhan kemudian mengaruniakan keamanan kepada mereka selama bertahun-tahun. Dan kita bisa melihat itu di dalam pasal 23 ayatnya yang pertama. Dan ketika Yosua kemudian merasa bahwa tidak lama lagi dia akan meninggal, maka dia kemudian mengumpulkan bangsa Israel. Dan kita akan melihat peristiwa ini di dalam Yosua 24. Dan Yosua 24 ini adalah salah satu bab terpenting secara teologis di dalam Perjanjian Lama. Karena di balik segala kisah perjuangan yang bersejarah, tiba-tiba terselip sebuah bab yang menggambarkan siapa Tuhan itu dan hubungan antara Tuhan dengan sekumpulan orang yang kemudian disebut sebagai umat Tuhan. Ya. Dan Yosua 24 adalah panggilan Yosua kepada seluruh bangsa Israel agar mereka kembali mendedikasikan hidup mereka kepada Tuhan. Mengulang kembali janji yang pernah mereka buat kepada Tuhan dahulu, ya. Dan perjanjian ini secara struktural mirip dengan fakta suzerain vassal yang lazim dilakukan oleh bangsa Het pada zaman itu, ya. Dari mana kita menemukan tentang fakta suzerain vassal ini? Ya tentunya dari sumber-sumber lain di luar Alkitab, sumber-sumber sejarah. Dan hal ini kemudian memperkuat fakta bahwa Alkitab mengandung sejarah yang sah, yang betul karena bisa di-compare, bisa dibandingkan dengan catatan sejarah lain di luar Alkitab. Ya. Kemiripannya ada di mana? Ya. Adapun fakta suzerain vassal ini kalau saudara tidak familiar dengan itu adalah fakta yang dibuat di antara dua kerajaan. Umumnya dibuat di antara dua kerajaan. Jika salah satu dari kerajaan tersebut posisinya lebih lemah gitu ya, sehingga perlu dibuat satu fakta perjanjian. Nah, strukturnya, kesamaannya di sini, dari strukturnya, yaitu terdiri dari pembukaan,
Kemudian bagian keduanya itu adalah pengantar sejarah. Yang ketiga ada ketentuan dengan konsekuensi atas pelanggaran. Ya, pelanggaran terhadap fakta ada konsekuensinya. Dan kemudian yang keempat penulisan perjanjian itu sendiri. Ya, dan kita akan melihat satu persatu. Pasal 24 ini dibagi dalam struktur-struktur, keempat struktur yang sudah saya sebutkan tadi. Kita akan bersama-sama baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua A. Yosua 24 ayat 1 sampai 2A, ini bagian pembukaannya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini, kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikhem. Dipanggilnya para tua-tua dan orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Jadi, dikumpulkannya orang Israel di Sikhem ini bukanlah karena suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara. Sikhem adalah tempat Allah pertama kali menjumpai Abraham setibanya dia di Kanaan, dan disinilah Allah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan itu kepada keturunan Abraham. Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7. Jadi di sini pula Abraham kemudian mendirikan, setelah Abraham menerima janji Tuhan itu, Abraham kemudian mendirikan suatu mezbah bagi Tuhan di Sikhem. Sikhem juga merupakan tempat di mana Yakub mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bukan hanya Abraham, tetapi Yakub juga mendirikan mezbah bagi Tuhan di situ. Ketika dia kembali ke Kanaan dari Padan Aram, ya, ada di dalam Kejadian 33 ayat 18 sampai 20. Yakub juga menguburkan segala dewa-dewa asing yang dimiliki oleh seisi rumahnya di Sikhem. Ya, itu ada di dalam Kejadian 35 ayat 4. Dan Sikhem juga menjadi tempat di mana orang-orang Israel yang sama, yang membuat komitmen ulang untuk mengikuti segala ketetapan Tuhan yang diberikan melalui Musa. Jadi tidak lama setelah mereka memasuki wilayah Kanaan, mereka kemudian diminta oleh Musa membuat suatu komitmen, perjanjian di hadapan Tuhan. Dan inilah yang kemudian saya katakan sebagai satu perjanjian ulang yang dibuat oleh Yosua. Ya, jadi sebelumnya sudah pernah dibuat di Sikhem, dan saat ini Yosua merasa ini adalah tempat yang paling tepat untuk orang Israel membuat perjanjian, suatu komitmen ulang kepada Tuhan. Ya, dan itu saudara juga bisa lihat di dalam Kejadian 8 ayat 30 sampai 35. Jadi Sikhem itu adalah tempat pertobatan, tempat ucapan syukur, tempat penyembahan, dan tempat mengingat perjanjian dengan Tuhan. Sikhem adalah tempat yang paling tepat untuk membuat perjanjian ini. Apa pelajaran yang kita mau ambil dari bagian ini? Seberapa sering Anda memasuki Sikhem Anda? Dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, salah satu pilar iman kita adalah ketika kita secara teratur menghadap Tuhan dalam penyembahan, di dalam pertobatan, memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Seberapa sering Anda memasuki Sikhem Anda? Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan lanjut kembali dari Yosua 24 ayat 2b. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Tolong dicatat di situ katanya aku, ya. Apakah aku itu Yosua di situ? Bukan, ya. Aku itu Tuhan di situ. Ayat 4, kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya,
Dan sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Kita akan loncat ke ayat 11. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kuda raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Ini adalah bagian kedua dari fakta perjanjian ini, dan di sini dinamakan sebagai pengantar sejarah. Artinya apa? Ada sejarah yang dijelaskan oleh Yosua bagaimana Tuhan telah menyertai mereka mulai dari ketika Allah memanggil Abraham keluar dari tanah kelahirannya. Ya. Jadi bukan hanya saat ini saja sebetulnya Yosua mengingatkan orang-orang Israel akan segala yang telah diperbuat Tuhan bagi mereka. Yosua telah melakukannya berkali-kali dari sejak mereka memasuki tanah Kanaan. Bahkan sebelumnya dalam pasal 23, Yosua telah mengingatkan bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan sajalah orang Israel dapat merebut tanah Kanaan. Dan inilah yang saya jadikan judul khotbah saya pada hari ini. Bahwa segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel telah dipenuhi. Not one of his promises failed. Tidak ada satu pun yang gagal dipenuhi. Semuanya dipenuhi oleh Tuhan. Dan dalam pasal 24 ini, saya ingin saudara tadi perhatikan bagaimana Yosua berbicara mewakili suara Tuhan. Ya, Tuhan di situ digunakan kata ganti orang pertama yaitu aku. Ya, artinya Yosua sedang bernubuat dengan suara Tuhan kepada bangsa Israel. Dan inilah bukti adalah bagaimana firman Tuhan itu langsung diberikan kepada orang Israel. Dan Yosua yang bernubuat dan menyampaikan suara Tuhan ini adalah benar-benar seorang yang memiliki karunia kenabian. Dan seorang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Ya, saudara bisa lihat itu, saudara bisa baca di dalam Bilangan 27 ayat 18. Juga dalam kitab Ulangan 34 ayat 9. Yosua dikatakan sebagai orang yang penuh dengan roh. Dan lewat firman Tuhan yang disampaikan lewat Yosua ini, Tuhan mengingatkan bagaimana Dia telah begitu setia menyertai orang Israel. Bahkan dari kejadian yang di mana Yosua dan bangsa yang ada saat itu belum lahir, Bapak Ibu Saudara. Ini dari sejak bapa leluhurnya, dari sejak Abraham, diingatkan oleh Tuhan. Ini yang sudah aku perbuat bagimu, ini yang aku sudah perbuat bagimu. Tidak kurang dari 17 kali Allah berfirman, ini yang aku perbuat, ini yang aku perbuat, ini yang aku perbuat. Dan ini yang membuktikan bahwa Israel ada karena inisiatif Allah. Tuhanlah yang menjadikan mereka sebagai satu bangsa yang besar. Tuhan juga yang memelihara mereka. Dan Tuhanlah yang memberikan kepada mereka tempat untuk mereka menetap seumur hidup mereka. Israel ada karena inisiatif Allah. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini?
Saya mau bertanya kepada saudara, seberapa sering saudara mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupmu? Apakah saudara sering meluangkan waktu mengucap syukur? Atau saudara justru merasa sudah sewajarnya Tuhan memberkati saudara? Ingat bahwa saudara dan saya ada karena inisiatif Allah. Dan semakin sering Anda mengingat kebaikannya, semakin iman Anda dikuatkan, dan semakin Anda ingin membalas kebaikan Tuhan dengan menaati Dia. Kalau Anda melupakan kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu, maka saudara tidak akan memiliki kerinduan untuk mengasihi dan menaati Dia dalam hidupmu. Jadi, kalau saudara merasa jauh dari Tuhan, pada saat ini ya, kalau saudara mau jujur kepada Tuhan dan saudara mengatakan, Tuhan aku merasa jauh darimu. Mungkin pertanyaannya yang sebetulnya, yang seharusnya ditanyakan, apakah saudara sudah menghitung berkatnya dan mengucap syukur kepadanya? Atau Anda selama ini hanya fokus menghitung berkat-berkat yang sesuai dengan permintaan saudara saja? Artinya ketika doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan, saudara tidak merasa ada hal-hal yang perlu disyukuri. Wow. Saya mengajak kita semua untuk meniru kebiasaan Yosua ini. Dia tidak melupakan berkat-berkat Tuhan. Bahkan segala berkat yang sudah dilakukan Tuhan, diperbuat Tuhan di masa lampau sekalipun, dia tetap mengingatnya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kalau ada amin, boleh diketikkan di kolom komen di bawah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lanjut lagi. Di bagian yang ketiga dari fakta perjanjian ini. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-14 sampai 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagian ketentuan dari perjanjian ini sebetulnya ada dari ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Tapi saya mau menyoroti di 2 ayat pertama ini terlebih dahulu. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan ada perubahan yang mendadak dari ayat 13 ke ayat yang ke-14. Di mana ayat ke-13 masih dibahasakan Tuhan di situ sebagai kata ganti orang pertama, aku. Tetapi memasuki ayat ke-14 sudah berubah menjadi kata ganti orang ketiga. Artinya Yosua sekarang sudah menyampaikan isi hatinya sendiri. Kalau tadi dia berbicara atas nama Tuhan, dia berbicara sesuai apa yang Tuhan firmankan kepadanya, rupanya itu berhenti sampai di 13, lalu sekarang masuk ayat 14 adalah anjuran yang kemudian disampaikan oleh Yosua sendiri. Bukti kedua bagaimana pasal ke-24 ini syarat dengan makna teologis adalah fakta di mana di sini Yosua memberikan kepada bangsa Israel satu pilihan. Pilihlah. Mereka dibebaskan untuk memilih. Apakah mereka mau menyembah Tuhan atau tidak. Tuhan mana yang mereka mau sembah, itu pilihan yang diberikan kepada orang Israel. Tentunya ini melengkapi pembicaraan mengenai kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ya. Tetapi pilihan yang diberikan bukan berarti bahwa kedua pilihan ini benar. Hanya ada satu pilihan yang benar, yaitu menyembah Tuhan dan beribadah kepadanya dengan setia. Itu sebabnya di ayat 15 Yosua kemudian mendeklarasikan
bahwa seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan saja. Tolong digarisbawahi kata seisi rumahnya di situ. Kenapa saudara perlu garis bawahi? Nah, di sini saya mau masuk kepada konten keluarga di sini. Kalau saudara perhatikan, Yosua tidak bisa mendeklarasikan untuk seluruh bangsa. Dia hanya bertanggung jawab terhadap iman seisi rumahnya. Jadi meskipun Yosua adalah pemimpin yang diakui oleh seluruh bangsa, diakui oleh setiap orang dari bangsa Israel, kata-katanya itu dianggap sebagai satu ketentuan. Ya, kalau dia perintahkan bangsa Israel untuk berjalan, untuk menyerang, ya, untuk menyerbu, semua perintahnya dituruti. Tetapi Yosua tetap tidak bisa mendeklarasikan iman seluruh bangsa. Yang dia bisa deklarasikan adalah iman seisi rumahnya. Itu artinya, Bapak Ibu Saudara, para kepala rumah tangga, ayah dan ibu, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang menentukan iman seisi keluargamu adalah engkau sebagai kepala keluarga. Loh, bagaimana pastor? Nanti kan ketika dewasa mereka punya kehendak bebas untuk menentukan sendiri, untuk memilih sendiri. Ya, betul. Tetapi benih itu saudara yang tanamkan. Dan kalau benih itu sudah tertanam, saudara bisa menjamin. Sama seperti Yosua menjamin seisi rumahnya akan menyembah Tuhan. Dari mana dia bisa punya keyakinan seperti itu? Karena Yosua sudah memimpin dengan menjadi teladan bagi keluarganya. Dia menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar kepada anggota keluarganya. Dia bersaksi tentang apa yang Tuhan perbuat. Bagaimana kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Bagaimana tembok kota Yeriko yang begitu tebal itu runtuh. Semua perbuatan besar yang Tuhan lakukan dia ceritakan kepada anggota keluarganya. Dan dia juga mengajak anggota keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Dan karena dia memimpin dengan menjadi teladan, dia bisa menjamin, aku dan seisi rumahku akan menyembah, akan beribadah kepada Tuhan saja. Saudaraku, ini adalah fungsi gembala keluarga yang sesungguhnya. Menjadi teladan di dalam beribadah dan di dalam mengikut Tuhan. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Kita lanjut lagi ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Kita lanjut lagi, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Perhatikan ada perbedaan tone di situ. Nah, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kita stop sampai di situ dulu. Kalau saudara baca lanjut sampai ayat 24, saudara akan menemukan bahwa bukan hanya satu kali Yosua mendorong orang-orang Israel untuk menyembah Tuhan saja. Ya, ada 3 kali, setidaknya ada 3 kali dia mengulang anjurannya ini.
Namun kemudian yang tadi saya katakan, saudara perhatikan ada perbedaan tone di situ. Ya, di ayat yang ke-19. Ketika dia berkata, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan. Maksud Yosua di sini adalah orang-orang Israel tidak akan sanggup mempertahankan ibadah mereka kepada Tuhan hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Atau hanya dengan berkata kami pun akan beribadah kepada Tuhan, lalu kemudian itu menjamin mereka akan selalu beribadah kepada Tuhan. Tidak cukup demikian. Artinya Yosua tidak mau mereka hanya berkata-kata dengan mulut mereka saja, tapi tidak dengan hati mereka yang sungguh-sungguh ingin beribadah kepada Tuhan. Dan memang kata-kata Yosua kemudian terbukti. Karena bangsa Israel mulai meninggalkan Tuhan. Ketika Yosua dan generasi yang mengalami kedahsyatan Tuhan kemudian telah tiada. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergeser sedikit ke dalam Hakim-Hakim pasalnya yang kedua. Mulai dari ayat 6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Dan setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Jadi ternyata perkataan Yosua terbukti Bapak Ibu Saudara. Memang apa yang mereka janjikan mereka tepati. Apa yang bangsa Israel janjikan mereka tepati, maksudnya sampai kepada satu tahap di mana mereka yang berkata ya kami akan menyembah Tuhan, kami akan beribadah kepada Allah. Itu masih tetap beribadah kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Tapi setelah itu, ketika generasi yang berikutnya muncul, ternyata mereka tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sini? Ini membuktikan betapa pentingnya bagi kita untuk menjadi teladan di dalam mengikut Tuhan. Saudara dan saya boleh sudah mengalami banyak mujizat bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menceritakan hal tersebut kepada anak-anak kita, tidak mengajak mereka untuk mencobanya sendiri. Ayo berdoa. Kamu lagi minta apa? Kamu lagi perlu apa? Ayo berdoa. Kamu lagi sakit, perutmu gak enak. Yuk kita berdoa yuk. Coba tumpang tanganmu, kita berdoa, kita minta Tuhan sembuh. Ajak mereka untuk mencobanya sendiri. Bikin Tuhan itu menjadi real bagi mereka, menjadi nyata dalam hidup mereka. Bukan hanya sekedar ucapan saudara saja. Kalau kita tidak mengajak mereka untuk mencobanya sendiri, tidak mengajari mereka untuk melihat berkat-berkat Tuhan yang ada di sekeliling mereka, meski sekecil apapun, maka kita tidak sedang menjadi teladan yang efektif bagi keluarga kita. Khususnya di dalam menyembah Tuhan. Jadi jangan disalahkan kalau nanti kemudian ketika tumbuh dewasa, anak-anak saudara tidak lagi mengenal Tuhan, tidak lagi mau setia mengikut Tuhan. Mereka jadi orang-orang Kristen KTP. Syukur-syukur KTP-nya masih tertulis Kristen. Mereka hanya pergi ibadah 2 kali setahun. Kalau diajak ngomongin soal Tuhan, mereka hanya ya sambil lalu saja. Mari kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kita menjadi teladan
yang efektif bagi anggota keluarga kita. Di bagian yang terakhir dari perjanjian ini adalah bagian penulisan perjanjian. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di dalam ayat 25 sampai 28. Bagaimana Yosua kemudian menuliskan apa yang sudah dijanjikan oleh bangsa tersebut. Ayat 25-26, pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Yosua membuat itu menjadi satu komitmen ulang yang bersama-sama disaksikan oleh seluruh bangsa. Ada satu kalimat yang begitu kuat berbicara kepada saya ketika saya membaca kupasan dari ayat-ayat ini. Dikatakan the Israelites' ownership of the land is unconditional because of Abrahamic covenant. But their possession of the land is conditional upon their faith and obedience. Kepemilikan bangsa Israel atas tanah Kanaan diberikan Tuhan tanpa syarat berdasarkan perjanjian yang dibuatnya dengan Abraham dahulu. Tetapi penguasaan mereka atas tanah Kanaan tersebut bergantung kepada iman dan ketaatan mereka kepada perintahnya. Jadi bangsa Israel sebetulnya sudah punya hak milik itu. Tapi mereka tetap harus menguasainya terlebih dahulu. Apa yang menjadi hak milik mereka itu tidak serta-merta kemudian menjadi milik mereka. Penguasaan mereka atas tanah tersebut tergantung dari iman mereka dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan ketaatan mereka kepada Tuhan seharusnya dimotivasi oleh rasa syukur. Itu sebabnya kenapa dalam fakta perjanjian tadi Tuhan terlebih dahulu menyatakan dirinya, inilah yang sudah aku perbuat kepadamu. Kalau engkau tahu itu, dan kalau engkau mengucap syukur untuk apa yang sudah aku perbuat, engkau akan taat kepadaku. Jadi ketaatan, kesetiaan, dan kasih kita sekarang kepada Tuhan harusnya mengalir secara alami sebagai wujud apresiasi terhadap kesetiaan Tuhan di masa lalu dan keyakinan kita bahwa Tuhan pasti menepati janjinya di masa depan. Pertanyaan penutup saya, yakinkah saudara bahwa Tuhan pasti menepati janjinya di dalam hidup kita? Atau apakah pada saat ini saudara sedang berada di dalam kondisi meragukan janji Allah? Kalau saudara sedang meragukan janji Allah dalam hidupmu, saya mau meminta saudara untuk menengok ke belakang dan lihat kesetiaan Tuhan di masa lalu. Itu bukti bahwa Tuhan setia. Satu-satunya hal yang membuat Anda belum melihat bukti janji Tuhan sekarang adalah semata-mata cuman karena itu belum terjadi saja. Itu pasti akan terjadi. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelumnya saya mau bacakan dulu dari Yosua 21 ayat 45. Saya minta saudara untuk pegang kuat-kuat janji ini. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Pertanyaan saya, sudahkah saudara menerima janji Tuhan dalam hidupmu? Adakah satu pernyataan pribadi yang Tuhan berikan sebagai janjinya dalam hidupmu?
Saya menerima satu janji dari Tuhan berapa puluh tahun yang lalu. Dan meskipun waktunya memakan waktu 15-20 tahun Bapak Ibu Saudara, tetapi itu terjadi. Itu tercapai. Itu terpenuhi. Ya, saya minta Bapak Ibu Saudara untuk tundukkan kepala saat ini. Tundukkan kepala. Dimanapun saudara berada, tutup matamu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jujurlah kepada Tuhan. Kalau saudara saat ini meragukan janji Tuhan dalam hidupmu, atau saudara saat ini bingung, apa sih yang Tuhan inginkan, apa sih yang Tuhan janjikan bagi hidupku? Wah, berarti saudara kurang membaca firman-Nya. Bukalah. Buka, baca firman-Nya. Ada janji-janji Tuhan yang besar di situ. Lalu ketika saudara berdoa, buka telinga rohanimu. Apa yang Tuhan sampaikan kepada hidupmu? Haleluya, haleluya. Syarana masikara dalam barana masandara damasy. Haleluya, 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 haleluya. Oh yes Lord Jesus. Bapa di dalam surga, Tuhan, saat ini Engkau sedang melihat kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan khotbah pada hari ini, yang mendengarkan apa yang Roh Kudus sedang sampaikan kepada hati mereka saat ini. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang ingin memperbaharui komitmen mereka kepada Tuhan. Dengarkanlah isi hati mereka, dengarkanlah ya Tuhan komitmen yang mereka perbarui pada hari ini. Mungkin ada di antara mereka sebagai kepala-kepala rumah tangga yang disadarkan bahwa mereka belum menjadi teladan yang efektif bagi anak-anaknya, bagi seisi rumah tangganya, untuk mengikuti dan untuk beribadah kepada Tuhan dengan setia. Dan mereka berkomitmen, mereka mau menjadi teladan. Bukan saja dari perilaku mereka, tapi mereka juga mau menjadi teladan di dalam mengikut Tuhan. Menjadi teladan untuk menularkan satu semangat untuk berdoa, meminta satu pernyataan yang khusus daripada Tuhan, meminta satu pengalaman rohani yang sifatnya pribadi kepada Tuhan, sehingga anak-anak mereka bisa melihat bahwa Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong bagi setiap kepala rumah tangga, tolong ya Tuhan, tangan-Mu ada di atas mereka, menuntun mereka, memberikan kepada mereka hikmat. Dan setiap kali mereka menerima satu pernyataan yang daripada Tuhan, satu pernyataan yang sifatnya pribadi, yang luar biasa, mereka tidak akan segan-segan menceritakan itu kepada anggota keluarganya. Supaya mereka menjadi teladan, menjadi saksi yang efektif akan kebaikan Tuhan. Dan kalau ada di antara jemaat-Mu pada pagi hari ini yang ingin bertanya mengenai janji yang Tuhan punya dalam hidup mereka, Tuhan, bukalah telinga rohani mereka. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, bukalah telinga rohani mereka untuk melihat, untuk mendengar apa yang menjadi janji Tuhan bagi hidup mereka. Janji penyertaan Tuhan bagi hidup mereka. Tuhan ingatkan kepada mereka akan ayat-ayat firman Tuhan yang berisi janji firman Tuhan bagi kehidupan mereka.
Dan kalau mereka saat ini masih ragu-ragu Tuhan, mari ya Tuhan saat ini Roh Kudus buka mata mereka untuk melihat bagaimana Engkau sudah begitu setia dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga iman mereka akan dibangkitkan. Mereka berani untuk percaya bahwa Tuhan, meskipun jawabannya belum terlihat, tetapi janji itu pasti Engkau tepati. Dan mereka akan kembali melangkah dengan penuh keyakinan akan janji-janji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mari Engkau lawatlah Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini lawat mereka ya Tuhan, lawat mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, apapun yang menjadi keraguan mereka, apapun yang menjadi ketakutan mereka, Tuhan lawat mereka ya Tuhan. Kuatkan iman mereka, teguhkan hati mereka. Oleh firman yang sudah disampaikan pada hari ini, Tuhan, Engkau setia kepada setiap janji-Mu. Dan mereka bisa senantiasa berharap kepada Tuhan, karena pengharapan mereka tidak akan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah, terimalah, terimalah janji Tuhan, kepastian yang daripada Tuhan, terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu bersama-sama. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.